hari ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional oleh bangsa kita. Kenapa sih kita harus memperingati hari-hari demikian? Sederhana saja, kita memperingati hari seperti Hari Kebangkitan Nasional hari ini untuk mengingatkan, mengajak kita untuk terus bangkit dan bersemangat menjalani kehidupan berbangsa dan bertanah air, juga bangkit dan bersemangat menjalani hari-hari di kehidupan kita. Yang terpenting itu mengajak kita untuk selalu mengingatkan semangat untuk bekerja keras, untuk berubah lebih baik. Itu sebenarnya yang mesti kita lihat dari sisi-sisi positif memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum, selamat pagi, salam semangat untuk kita semua. Hari ini adalah hari-hari yang membuat kita lebih bersemangat karena hari ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Seperti di awal tadi, kenapa harus diperingati? Ya, simak lagi dari awal. Waktu bergulir begitu cepat, informasi simpang siur begitu cepat, informasi yang kurang jelas kebenarannya juga semakin banyak berseliweran di media sosial dan media-media lainnya. Hari ini banyak kejadian-kejadian penting, tapi biasanya kejadian-kejadian penting oleh waktu dibedakan. Saat 2 jam yang lalu belum tentu kebenarannya, saat sekarang sudah sedikit nampak kejelasannya, tapi nanti berubah menjadi tidak jelas lagi. Jadi demikian, seperti informasi bahwa Elkan Bagot datang di Bali sekaligus melakukan liburan, ternyata ada panggilan dari PSSD. Berikutnya ada kabar yang beredar lagi bahwa Elkan Bagot nggak dipanggil sama sekali oleh PSSI. Alasannya karena untuk memperkuat timnas Indonesia yang akan berlaga di 2 sisa pertandingan putaran ketiga grup C menuju Piala Dunia, ada banyak pemain kita dan sudah terisi penuh dengan cadangan. Ya, jadi mesti berbesar hati Elkan Bagot tidak harus begitu kecewa karena ada banyak teman-temannya ya, seperti Rizky Ridho, Jai Insas, Mas Hilger, dan mereka sudah bisa dipastikan akan tetap memperkuat timnas. Bagaimana dengan pemain pengganti? Ya sebenarnya sudah dipikirkan oleh tim kepelatihan Patrick Kluivert dan kawan-kawan, tapi ya itu simpang siur kabarnya dipanggil oleh PSSI, tapi belakangan tidak jadi dipanggil. Tapi yang jelas ada kabar yang cukup tidak mengenakan. Ratnar Oratmangun juga tidak terlihat di daftar list pemain yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert menghadapi tim Cina dan Jepang nanti. Kenapa? Alasan yang kita temukan dari berbagai sumber bahwa Ratnar Oratmangun terindikasi mengalami gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan ini menyebabkan Ratnar tidak akan ikut ambil bagian dalam lanjutan putaran ketiga menghadapi Cina dan memperkuat timnas menghadapi Jepang nanti. Ratnar Oratmangun sakit, terserang virus dan masa pemulihannya cukup lama. Ya, kita berdoa agar Ratnar Oratmangun cepat diberikan kesembuhan dan virus itu cepat pergi dari Ratnar Oratmangun. Kabar pemain timnas lainnya di bagian tengah ataupun nanti sebagai lini depan, Stefano Lillipali dipanggil oleh Patrick Kluivert. Apa yang terjadi? Sementara kita tahu bahwa Stefano Lillipali memperkuat Barito di masa-masa kepelatihan Sintayong tidak pernah disentuh dan tidak pernah disentil. Nah, kenapa sekarang dipanggil sementara usia Stefano Lillipali sudah cukup dewasa di lapangan sepak bola, 31 tahun. Dan ini menandakan bahwa Patrick Kluivert bukan coba-coba, tapi beliau melihat kemampuan pemain dan Stefano Lillipali terpilih bisa menjadi salah satu pemain andalan di lini depan nanti. Demikian dengan Asnawi Mangku Alam. Apakah Asnawi Mangku Alam juga dipanggil?
ini yang belum jelas kebenarannya. Kita masih tetap mencari dan mengikuti perkembangan timnas Indonesia sampai detik ini. Kemungkinannya Asnawi akan juga dipanggil, tapi belum jelas kepastiannya. Akan ada 23 pemain yang akan dipanggil dan sudah pasti di bawah untuk melaksanakan tugas mulia memperkuat timnas Garuda Indonesia menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno besok. Ada berita lainnya? Ada. Presiden FIFA terkaget-kaget hak siar untuk menayangkan pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi tim Cina. Lebih dari 200 stasiun TV atau platform-platform yang menyelenggarakan dan menyiarkan live streaming untuk pertandingan-pertandingan olahraga, juga pertandingan-pertandingan sepak bola. Di masing-masing platform tentu saja ini adalah stasiun ataupun platform-platform yang berbayar. Ya, jadi demikian. Pertandingan timnas Indonesia menjamu timnas Cina di babak putaran ketiga lanjutan Piala Dunia penyisihan di grup C nanti menyita banyak perhatian publik pencinta sepak bola dari seluruh dunia. Ini mengalahkan, tentu saja mengalahkan, lebih kencang suaranya, mengalahkan dari hak siar ataupun penayangan dari pertandingan MU menghadapi ASEAN All Star yang akan berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Ini yang membuat juga netizen-netizen negara sekawasan menjadi seperti kurang antusias lagi melihat dan akan menyaksikan pertandingan ASEAN All Star hadapi MU. Dari timnas Cina tersiar kabar bahwa pelatih akan dipecat bila saja nggak mampu mengalahkan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara itu, ketika sanksi FIFA untuk PSSI dan timnas Indonesia yang akan bertanding dan terkena denda 400 juta setelah supporter Indonesia meneriaki ataupun memasang tulisan-tulisan yang kurang terpuji, bangku penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang berkapasitas 78.000 dikurangi 50%, dan itu menjadikan peluang untuk Cina tidak sampai kebisingan mendengarkan teriakan. Siapa bilang itu makin memicu semangat kita yang terus berkobar untuk menyemarakan dan meneriakan, menyemangati para pemain timnas Indonesia. Ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita. Cukup sekian, dan coba kita simak juga informasi update dari sepak bola dan juga timnas Indonesia dari kanal teman-teman kita. Mari kita simak. Legenda Ajax Amsterdam Simon Tahamata disebut bakal bergabung dengan timnas Indonesia. Dia akan mengemban jabatan kepala pencari bakat PSSI. Kabar itu dihembuskan media Belanda, Voetbal Premier. Mereka mengklaim Tahamata akan menjadi tangan kanan Patrick Kluivert di staf kepelatihan timnas Indonesia. Simon Tahamata telah menemukan tantangan baru yang hebat, Voetbal Premier melaporkan. Mantan pemain Ajax dan timnas Belanda itu akan menjadi kepala bidang pencari bakat timnas Indonesia, tulis mereka. Dia akan bekerja di sana dengan pelatih nasional Patrick Kluivert, dibantu oleh asisten Denny Lanzaat dan Alex Pastor, lanjut mereka. Tahamata merupakan mantan pemain profesional berdarah Indonesia. Dia diketahui memiliki darah Maluku. Dalam CV-nya, Tahamata pernah membela Ajax Amsterdam, Standard Liège, Feyenoord, Beerschot, hingga Germinal Ekeren. Pria kelahiran Vogue, Belanda itu juga punya 22 caps di timnas Belanda. Usai pensiun, Tahamata memulai karirnya di dunia kepelatihan. Dia melatih Akademi Ajax, Standard Liège dan Al Ahly. Tahamata berjasa mengorbitkan banyak pemain hebat ke Ajax. Sayangnya hingga kini PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait bergabungnya Tahamata. Ramadan Sananta dipinang klub Brunei Darussalam. Striker timnas Indonesia,
hari ini terakhir di Manahan, The Last Dance. Striker timnas Indonesia, Ramadan Sananta, dikabarkan tengah menjadi incaran serius klub asal Brunei Darussalam, DPMM FC, yang saat ini berkompetisi di Liga Super Malaysia. Kabar ini mencuat usai DPMM FC merilis pernyataan resmi mengenai proses negosiasi yang tengah berlangsung dengan sang striker. DPMM FC sedang dalam pembicaraan untuk merekrut striker tim nasional Indonesia, Ramadan Sananta, tulis pernyataan klub seperti dikutip dari situs resmi mereka. Kami berharap bisa menjadikan Ramadan sebagai slot ASEAN untuk Liga Super Malaysia musim 2025-2026, lanjut pernyataan tersebut. DPMM FC, yang notabene dimiliki langsung oleh keluarga kerajaan Brunei, tengah bersiap menjalani musim pertamanya di Liga Super Malaysia setelah absen selama 17 tahun. Kehadiran Sananta diincar sebagai bagian dari strategi mereka untuk membangun kembali kekuatan tim dalam persaingan elit sepak bola negeri jiran. Sananta sendiri saat ini masih bermain untuk Persis Solo di Liga 1 musim 2024-2025. Namun, indikasi kepergiannya sudah terlihat sejak sebelum laga melawan Dewa United, di mana pemain asal Kepulauan Riau itu mengunggah instastory bertuliskan, Last Dance in Manahan. Ketika ditanya soal unggahan tersebut, Sananta hanya tersenyum dan berkata, memang hari ini terakhir main di Manahan. PSSI merilis daftar 32 nama pada Minggu, 18 Mei 2025, pagi waktu Indonesia Barat sontak, media asing bereaksi keras, salah satunya dari Irak. Media tersebut bahkan menyebut skuad Indonesia kini diisi lebih dari setengah pemain profesional yang bermain di liga top Eropa dan Asia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih dari separuh daftar skuad adalah pemain profesional di Eropa dan Asia, tambah mereka. Mereka juga menyebut skuad Garuda saat ini penuh ambisi dan tidak gentar menghadapi tim-tim besar. Tim nasional Indonesia yang baru dan ambisius, tidak takut pada tim besar, sedang bersiap untuk membuat sejarah berkat skuad profesional yang mengembalikan prestise sepak bola Indonesia di panggung Asia dan dunia. Tak hanya media Irak, sejumlah media Vietnam juga turut menyoroti langkah besar timnas Indonesia. Vietnam VN menulis dalam artikel berjudul, Indonesia Team Announces Roster, All in Gamble, for World Cup, bahwa tim Garuda dipenuhi pemain naturalisasi. Dari 32 pemain, 17 adalah kelahiran luar negeri, terutama di lini pertahanan. Meski menimbulkan polemik soal minimnya pemain lokal, Kluivert dan PSSI dinilai siap bertaruh besar demi tiket ke Piala Dunia. Bangda 24H menyebut daftar ini sebagai skuad terkuat Indonesia. Dalam artikel, Indonesia panggil skuad kuat, bertekad, balas dendam, ke Cina. Nama-nama seperti Max Hilgers, Justin Hubner, Jai Itzes, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk sudah tak asing bagi publik Vietnam. Striker veteran Stefano Lillipali juga kembali dipanggil untuk menambal absennya Ragnar Oratmangoen. Dengan kondisi saat ini, target realistis timnas Indonesia adalah finish di posisi ketiga atau keempat dan melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi. Namun, semua masih mungkin terjadi. Dua laga hidup mati ini akan menjadi penentu apakah skuad merah putih hanya jadi kejutan sementara, atau benar-benar menorehkan sejarah di panggung dunia. Media Cina gelisah Pratama Arhan masuk daftar pemain timnas Indonesia. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026, sejumlah media Cina menaruh perhatian khusus terhadap nama Pratama Arhan, yang kembali dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Pemain yang kini memperkuat klub Bangkok United itu dianggap sebagai sosok berbahaya, bahkan membuat media di negeri tirai bambu merasa gelisah. Media Cina, salah satunya 163.com, menyebut kehadiran Arhan sebagai ancaman nyata bagi timnas mereka. Dalam laporan mereka, Arhan digambarkan sebagai pemain yang bisa memberi dampak langsung, meskipun hanya dimainkan sebagai pemain pengganti. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Ketika Indonesia bertandang ke Cina pada 15 Oktober 2024, Arhan masuk di 5 menit terakhir pertandingan dan langsung mengubah jalannya laga. Berkat kemampuan lemparan jauhnya yang khas, Arhan menciptakan assist untuk gol Tom Haye pada menit ke-86, yang memperkecil ketertinggalan Indonesia menjadi 1-2. Mengenai seseorang seperti Arhan, fans Cina seharusnya punya kesan tentang dia. Pada laga Cina melawan Indonesia di kandang sendiri, demikian konten Dedi Sapa Teman hari ini. Speak up-nya sedikit terbata-bata. Semoga hari ini menjadi hari baik dan terus bersemangat mendukung timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026.
Informasi lainnya, season 13 Indonesian Idol dimenangkan oleh Sabrina Leonur, mengalahkan Fajar Nur, dan mendapatkan hadiah dari berbagai sponsor. Demikian, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.